Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Desiani Faska Siregar dengan NPM 2108266186 yang kali ini akan menjelaskan tentang tetanus yang berasal dari untuk remedial block neurologi. Jadi secara keseluruhan untuk definisinya ini sendiri pada tetanus adalah gangguan neurologis yang ditandai dengan peningkatan tonus otot dan juga spasme. Jadi pada si pasiennya ini untuk tetanus itu sendiri biasanya di penyebabnya atau etiologinya berasal dari Clostridium tetani, biasanya dikarenakan seperti terinjak paku berkarat atau mungkin alat-alat yang digunakan tidak steril. Lalu untuk klasifikasi dari tetanus ini sendiri ada grade-nya. Ada grade 1 yaitu ringan, grade 2 sedang, grade 3 berat, grade 4 sangat berat. Pada grade 1 yang ringan seperti terdapat trismus ringan, spastisitas menyeluruh, tidak ada yang membahayakan pada respirasi, tidak ada spasme, dan tidak ada disfagia. Pada grade 2 yang sedang, terdapat trismus sedang, rigiditas, spasme singkat, disfagia ringan, dan keterlibatan respirasi sedang, serta frekuensi pernapasan yang lebih dari 30. Lalu, pada grade 3 atau berat, trismus berat, rigiditas menyeluruh, spasme memanjang, disfagia berat, serangan apnu, denyut nadinya di atas dari 120, dan frekuensi pernapasannya di atas dari 40. Untuk grade 4 yang sangat berat biasanya seperti grade 3 dengan ketidakstabilan otonom yang berat. Lalu untuk faktor risiko pada tetanus ini sendiri terdapat unmodified dan juga modified. Pada unmodified biasanya pada si pasiennya yang usianya seperti neonatus dan juga lansia biasanya lebih rentan. Lalu untuk jenis kelaminnya biasanya laki-laki karena pekerjaan laki-laki lebih rentan terkena untuk tetanus atau mungkin alat-alat yang berbahaya. Lalu untuk modified sendiri terdapat imunisasi seperti pada pasien imunisasi yang nggak lengkap, terus ada faktor luka. Nah, pada faktor luka ini sendiri dipelopori oleh dua hal, yaitu karakteristik luka dan juga mekanisme luka. Pada karakteristik dari luka, biasanya si pasiennya ini ada luka tusuk, luka kotor, luka bakar derajat 3, dan juga fraktur terbuka. Pada luka tusuk ini, seperti kita ketahui, kalau luka tusuk terdapat dari alatnya, kalau luka kotor dia terdapat sudah terdapat debu atau mungkin tanah pada lukanya. Lalu luka bakar derajat 3 itu sudah sampai ke bagian dari kutan, lalu dari sukutan. Lalu untuk fraktur terbuka ini sendiri biasanya sudah ditakutkan adanya bakteri-bakteri yang masuk dari luka yang terbuka itu. Lalu untuk mekanisme luka ini sendiri terdapat trauma dari kecelakaan, luka operasi terkontaminasi, sirkumsisi yang tidak steril, tindik yang tidak steril, dan pemotongan tali pusar yang tidak steril. Jadi pada pasien ini yang lebih rentan umumnya itu terkena dari pada ibu yang melahirkan karena ditakutkan adanya alat-alat yang tidak steril yang digunakan terlebih besarnya. Lalu kita masuk pada patogenesis. Nah, pada patogenesis dari tetanus ini sendiri biasanya Clostridium tetani ini sporanya akan menginvasi yang namanya jaringan manusia yang lunak. Jadi Clostridium tetani ini akan bertransformasi secara bakterium yang menghasilkan toksin tetanus atau TT yang biasa kita kenal, lalu akan bertransportasi ke spinal cord spinal cord dan juga brainstem. Pada transformasi ini sendiri biasanya akan memblok yang namanya neurotransmisi pada membran protein yang mana akan menyebabkan dari neuroexositosis. Terus ada penurunan dari exository impulse yang mana mengenai dari motor cortex dan juga anterior horn cell dan autonomic neuron yang mana langsung mengenai yang namanya tetanus atau nervous system disorder, karakteristiknya itu adalah spasme dan juga rigiditas. Untuk notes-nya sendiri dari Clostridium tetanus ini adalah obligasi dari anaerob yang ditemuin pada kotoran pada hewan atau eh, biasanya dari mamalia. Lalu untuk biasanya juga ada di tanah. Lalu untuk lokalisasi dan juga sefalik dari tetanus ini sendiri biasanya berprogres bisa sampai ke tetanus yang umum. Nah, tetanus ini sendiri dibagi menjadi empat lagi. Ada yang tetanus neonatal, ada yang tetanus general atau umum, ada yang tetanus lokalisasi dan juga tetanus sefalik. Untuk neonatal tetanik ini sendiri pada umbilical cord-nya itu sudah terkontaminasi oleh Clostridium tetani yang mana
pada saat pelahiran si bayinya itu tidak steril, yang mana si pasiennya itu bisa terdapat simptom atau sign-nya itu poor feeding atau tidak nafsu makan, tidak makannya itu sudah tidak tercukupi atau tidak mumpuni dan irritability. Lalu untuk general tetanus ini sendiri adanya penurunan dari kontrol dari ketalkolamin rilis, lalu menyebabkan si pasien ini desporesis, lalu ada takikardia dan juga hipertensi. Pada peningkatan dari resting firing dari motor neuron dan juga penurunan dari refleks motor ini sendiri akan mengakibatkan si pasien adanya spasme dan juga rigiditas yang mengakibatkan si pasien yang jadi capean, adanya gagal napas juga dan juga aspirasi. Lalu untuk tetanus dari lokalisasi, dia biasanya untuk disfungsi pada bagian muscle yang lokal atau intraneuron yang menghambat dari alfa neuron, yang biasanya alfa motor neuron, yang biasanya si pasiennya ini menjadi rigiditas di tempat yang dilukai, jadi pada otot-otot sekitarannya. Biasanya untuk tetanus lokalisasi ini lebih eh, prognosisnya lebih baik, jauh lebih baik daripada tetanus yang lain. Untuk yang cephalic tetarik ini biasanya sudah penetrasi ke bagian kepala atau kaput dan atau mungkin si pasien ini mengenai dari neck injury atau column injury. Si pasiennya ini Clostridium tetaninya ini akan berinvasi ke cranial nerve pada 7, bisa juga ke-3, ke-4, ke-6 dan juga ke-12. Biasanya akan menjadi kelumpuhan pada saraf kranial. Lalu untuk tries pada tetanus ini sendiri dia ada trismus, ada Rhizosphagus scardonicus dan juga Epistotonus. Jadi kalau trismus itu jauh pada pasiennya biasanya biasanya mulut itu sudah terkunci. Terlalu untuk Rhizosphagus scardonicus itu biasanya dia udah tegang pada bagian wajahnya. Untuk Epistotonus itu udah nggak bisa ngelakuin dan udah nggak bisa untuk mengontrol tubuhnya dan biasanya kita sebut dengan posisi kayang. Terus untuk diagnosisnya biasanya kita tanyai untuk riwayat vaksinasinya gimana, imunisasinya gimana. Biasanya pada lab findingnya pada darah lengkapnya itu leukositnya meningkat. Terus untuk serial cerebrospinalnya itu normal dan juga enzim ototnya itu meningkat. Pada tata laksana, biasanya si pasiennya ini akan diobservasi lagi, akan ditempatkan di tempat yang khusus, akan diisolasi. Lalu untuk lukanya tadi akan dieksplorasi, akan dibersihkan dengan hati-hati dan juga menyeluruh. Nah, untuk si pasiennya ini biasanya diberikan TIG juga bisa, diberikan TIG dengan 3.000 sampai 6.000 unit, biasanya intramuskular. Karena dosisnya terlalu besar, maka dibagi bisa pemberiannya itu setiap 500 unit. Lalu bisa diberikan penisilin. Kalau misalnya si pasien yang nggak bisa penisilin, bisa juga diberikan seperti chloramphenicol. Misalnya ada alergi atau sensitivitas, kalau penisilin dia 10 sampai 12 juta unit per intravena setiap hari selama 10 hari. Ini sudah teruji, tapi kalau misalnya tidak bisa juga bisa dengan metronidazole, yaitu sebanyak 500 miligram tiap 6 jam atau 1 gram per tiap 12 jam. Nah, untuk eh, si komplikasinya ini sendiri, pada komplikasi tetanus ini juga bisa pada sistemnya itu ada jalan napas, jadi ada komplikasinya aspirasi, ada laryngospasme atau obstruksi, kalau respirasi biasa apnu, hipoksia, ARDS. Untuk kardiovaskularnya itu biasanya takikardi, hipertensi, iskemik. Terus untuk kalau ginjal biasanya gagal ginjal, curah ginjalnya tinggi atau gagal ginjal oliguria. Kalau misalnya si pasiennya ini gastrointestinal, biasanya dia terdapat ilis dan juga diare sampai diarenya itu perdarahan. Biasanya kalau sampai perdarahan biasanya untuk komplikasinya sudah mengancam jiwa atau mortalitas sudah tinggi. Lalu untuk yang lain-lain itu seperti penurunan berat badan, lalu ada tromboembolus dan juga sepsis dan juga fraktur pada vertebra karena ditakutkan terdapat injuri pada vertebra. Sekian dari saya, presentasi dari saya pada blog neuro. Dan kurang saya mohon maaf. Saya untuk daftar pustakanya yaitu saya dapat dari buku Ajar Penyakit Dalam, lalu saya dapatkan dari Calgary, Calgary, Calgary Guide. Lalu untuk selanjutnya pada penata laksanaan tetanus dari Laksmi NKS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.